Yo minasan, jumpa lagi di RG Anime. Peringatan, video ini berisi spoiler. Inilah cerita Jujutsu Kaisen chapter 239 dengan judul Korban Bodoh. Di chapter 238 kemarin, diakhiri dengan Yuji Itadori dan Higuruma yang akan memulai pertarungan dengan Sukuna. Pertarungan dialihkan ke panel cerita baru. Di awal chapter 239, terlihat seorang gadis berambut keriting sedang melarikan diri dari seseorang. Gadis itu terlihat sangat marah dengan apa yang terjadi dalam game pemusnahan Cooling Game. Memberikan kesempatan hidup untuk kedua kalinya dengan wujud kutukan lalu diambil hidupnya kembali. Itu semua adalah hal yang sangat kejam. Ucap gadis itu sembari melarikan diri dari kejaran Kenjaku. Tetapi dia tidak bisa kabur terlalu jauh darinya. Tiba-tiba ia terkena jebakan kutukan tipe ubur-ubur setelah mendengar ucapan dari Kenjaku. Jika terlalu hambar, aku akan menambahkan banyak rasa. Jika terlalu kuat, aku akan menambahkan banyak rasa asli. Kalian seperti bumbu dan air bagiku. Aku tidak punya perasaan yang khusus terhadapmu. Dari ucapan Kenjaku, sepertinya gadis itu adalah seseorang yang dibangkitkan olehnya dalam wujud kutukan yang kemudian tidak terima akan perlakuan Kenjaku selaku dalang dari game pemusnahan Cooling Game. Gadis itu mencoba melakukan sebuah perlawanan ketika terjebak dalam ubur-ubur, tetapi Kenjaku menutup kepalanya sepenuhnya. Kemudian Kenjaku berkata, meskipun aku tidak memiliki perasaan untuk kalian, tapi ini saatnya kamu berpikir itu sia-sia. Terlihat Kenjaku dengan mudahnya mengatasi perlawanan yang dilakukan olehnya. Kemudian gadis itu bertanya bagaimana kau bisa menemukanku. Kemudian Kenjaku menceritakan bahwa ia menerapkan objek terkutuk kepada objek yang berinkarnasi dan penyihir yang sudah bangkit memiliki sebuah simbol sehingga dia mampu melacaknya. Setelah itu, seluruh tubuh gadis itu terlumat habis oleh kutukan ubur-ubur milik Kenjaku. Tiba-tiba pria bernama Hasenoki datang untuk menghadapi Kenjaku. Terlihat mereka berdua sedang berbicara. "Apa kamu tidak apa-apa, Haseno?" ucap Kenjaku. Tidak ada apa-apa," jawab Hasenoki. "Wah, itu sulit. Sekarang sebagai calon teman, aku akan menceritakan syaratnya kepadamu. 1. Jangan membuatku bosan. 2. Harus setara denganku." Kenjaku sembari tersenyum, "Itu cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Untuk teman yang berambut panjang, itu sudah terlambat," ucap Hasenoki yang membuat Kenjaku memasang muka penuh dengan kekecewaan. Setelah itu, terlihat Kenjaku mengambil sebuah alat seperti ponsel yang menampilkan gambar kekalahan Gojo Satoru menjadi Kiko saat melawan Sukuna. Kenjaku terus memandangi tubuh Gojo Satoru dan tersenyum, seperti menginginkan sesuatu. Kemudian Kenjaku menambahkan bahwa mereka masih memiliki orang kuat secara fisik, Maki Zenin dan juga adik dari Mei Mei yang mempunyai kekuatan teleportasi luar angkasa. Jadi sangat beresiko membuat rencana untuk melawan para penyihir sekarang. Setelah omongan panjang dari Kenjaku, kemudian Hasenoki mengatakan saya tidak peduli. Hal itu membuat Kenjaku melancarkan serangan teknik kutukan kepadanya. Tetapi Hasenoki berhasil menghindari serangan itu dengan melemparkan gigi miliknya yang dilengkapi dengan citinya. Lemparan gigi Hasenoki bertabrakan dengan teknik kutukan Kenjaku, sehingga menciptakan ledakan lalu memberi kesempatan Hasenoki untuk melarikan diri. Usaha yang dilakukan oleh Hasenoki gagal karena kutukan Kenjaku berhasil menangkapnya. Kutukan Kenjaku menusuk leher Hasenoki dan membuatnya sekarat. Lalu Kenjaku mengatakan tujuannya ia akan mengakhiri game pemusnahan ini dengan melenyapkan semua pesertanya. Kemudian aku akan menggabungkan seluruh rakyat Jepang dengan Tengen. Di detik-detik kematian Haseno, Kenjaku masih mengolok-oloknya dengan kejam. Setelah Haseno mati, tiba-tiba Takabe datang untuk melawan Kenjaku.
Kenjaku langsung menyerang dengan teknik kutukannya dan bertanya mengapa Takaba datang sendirian dan tidak bersama Mei Mei. Ia hanya mau meladeni penyihir yang sudah berawak kening kecuali Higuruma. Serangan dari Kenjaku mampu dihindari oleh Takaba dan membuat Kenjaku kaget akan hal itu. Sepertinya Takaba terlihat begitu berbeda. Ia seperti membuat serangan Kenjaku tanpa menghasilkan sebuah kerusakan. Kemudian di panel akhir, Takaba mengatakan ada beberapa hal yang membuat kita semangat di dunia ini. Yah, itu benar, jawab Kenjaku. Nah, itulah cerita pada chapter 239. Lanjut lagi minggu depan, minasan. Sangat menanti keadaan Gojo Satoru, bukan? Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate-nya. See you the next video. Bye-bye.